Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600.000 ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Arabica Kintamani Bali, kopi Arabica Toraja, kopi Arabica Java Ijen Raung, kopi Robusta Temanggung, kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi. Pertama kali bertemu, terasa ada yang mengganggu. Ternyata kau coba curi hatiku. Kedua kali berjumpa, semua makin berbeda. Tiba-tiba kau nyatakan cinta. Ku harus bagaimana? Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan. Berulang kali kau katakan diriku yang kau inginkan, tuh kau jadikan wanita pujaan. Berulang kali ku katakan ku tak butuh hanya ucapan, ku beri kesempatan untuk buktikan. Ku harus bagaimana? Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan, buktikan, buktikan. Coba buktikan, buktikan, buktikan. Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh. Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan. Oh, buktikan. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke,
gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme. Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut. Cie, bahagia banget nih kayaknya. Iyalah, udah lama nih nggak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya. Iya San, apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai. Ih. Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel? Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak. Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu. Loh, kenapa emangnya? Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan? Ya, terserah kamu deh San. TTD. Tanya-tanya dong. Dalam hatiku saat pertama kali lihat dirimu, melihatmu. Seluruh tubuhku terpaku dan membisu, detak jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku tak ingin berlalu. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu. Ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu. Saat ku tahu kau akan pergi jauh, izinkan aku untuk selalu menantimu, untuk katakan ku ingin dirimu. Agar kau tahu betapa ku terlalu mencintaimu, aku akan menunggu hingga dirimu kembali untukku. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga
itu rasa yang membelenggu dalam hatiku. Ku cinta padamu, berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputku. Ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputku. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputku. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol. Indah matamu, gerai rambutmu, menunjukkan itulah keindahan yang memberikan bentuk senyuman, sebentuk usapan kepada hati.
Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus menemani pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya pendengar. Kita ada di program Halo RRI untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 11 April 2025. Program yang memberikan kesempatan untuk pendengar menyampaikan keluhan dan juga aduan kepada kami tentunya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Jadi silakan nih untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga aduannya bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 ya. Baik pendengar, kita update dulu informasi berikut yang kami hadirkan untuk pendengar tentunya masih dalam Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 ya, Palembang menunjukkan komitmen tinggi dalam melayani pelanggan mudik lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah melalui layanan Lost and Found. KAI Palembang ini berhasil mengamankan barang bawaan penumpang yang tertinggal di stasiun maupun di kereta dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengungkapkan bahwa sejak dimulainya masa angkutan lebaran pada 21 Maret 2025, pihaknya telah mengamankan 8 barang bawaan penumpang yang tertinggal. Estimasi nilai barang-barang tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp22.475.000. Nah, lebih lanjut pendengar, Aida merinci ya jenis barang yang berhasil diamankan. Ini meliputi berbagai barang berharga seperti handphone, jam tangan, tas berisi pakaian dan bahkan logam mulia hingga barang-barang pribadi seperti botol minum dan sepatu. Ia menekankan bahwa layanan ini diberikan secara cuma-cuma alias gratis bagi para pelanggan yang kehilangan barang. Bagi penumpang yang menyadari barangnya tertinggal, Aida menghimbau untuk segera melaporkan melalui berbagai saluran komunikasi yang telah disediakan oleh KAI. Saluran tersebut ini meliputi Contact Center KAI 121, nomor telepon 121, aplikasi pesan singkat WhatsApp di nomor 081112111121. Juga bisa melalui surat elektronik atau email ke alamat cs@kai.id serta melalui media sosial resmi KAI di akun @kai121. Nah, setiap barang yang ditemukan oleh petugas di area stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api ini akan segera diumumkan melalui pengeras suara. Apabila tidak ada pihak yang mengklaim, barang temuan tersebut akan diamankan di pos pengamanan dan dicatat secara detail dalam database Lost and Found milik KAI. Aida juga memaparkan data keberhasilan layanan ini pada periode sebelumnya. Tercatat dari bulan Januari hingga Maret 2025, KAI Divre 3 Palembang berhasil menemukan dan mengembalikan sebanyak 29 barang milik penumpang dengan total estimasi nilai mencapai Rp52.693.000. Ia pun tak lupa menghimbau kepada seluruh pelanggan kereta api untuk selalu berhati-hati dan menjaga barang bawaan pribadi masing-masing selama dalam perjalanan. Komitmen KAI Palembang dalam menjaga keamanan barang penumpang ini tentu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik di momen lebaran yang penuh sukacita ini. Ya, pendengar Anda yang ingin bergabung ya dalam
acara Halo RRI, silakan tentunya bisa menyampaikan keluhan ataupun juga aduannya kepada kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79 27 9090. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ini mengenai Dinas Lingkungan Hidup DLHK Kota Palembang, Sumatera Selatan yang menyebutkan jumlah sampah di 18 wilayah kecamatan kota ini meningkat hingga 50% saat momen Lebaran 2025 dari potensi 1.240 ton menjadi 1.600 ton per hari. Kepala Bidang Sarana Prasarana DLH Kota Palembang, Andika Martadinata, mengatakan bahwa penduduk Kota Palembang ini berjumlah 1,7 juta jiwa, di mana setiap jiwa ini berpotensi membuat 0,7 hingga 0,8 kilogram sampah setiap harinya. Jadi apabila dikalikan, maka potensi sampah di Kota Palembang setiap hari yang diciptakan yakni sebanyak 1.240 ton sampah. Nah, pendengar, menurutnya jumlah produksi sampah tersebut yang akan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA ini sebanyak 1.052 ton setiap hari karena ada sampah yang bisa terpilah daur ulang tanpa harus dibawa ke TPA. Jumlah sampah tersebut yang paling dominan ini berasal dari sampah organik atau sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan warga. Untuk menangani sampah di Kota Palembang, ini melibatkan 136 unit mobil pengangkut sampah yang beroperasi setiap hari dan 1.200 petugas kebersihan. Ya, pastinya pendengar, Anda terus kami temani masih dalam Halo RRI, di program yang memberikan kesempatan tentunya untuk Anda ya pendengar menyampaikan keluhan ataupun juga aduan kepada kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa melalui WA ya di 0821 7927 9090. Nah, selanjutnya informasi ini mengenai momen Idul Fitri 2025 yang membawa dampak signifikan ya terhadap lonjakan volume sampah di Kota Palembang. Dinas Lingkungan Hidup mencatat peningkatan volume sampah harian hingga 50% selama sepekan perayaan Lebaran berlangsung. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DLHK Palembang, Andika Martadinata juga mengatakan bahwa biasanya rata-rata sampah yang diangkut per hari ini berkisar 1.240 ton, namun selama Lebaran volume itu naik drastis menjadi 1.600 ton per harinya. Ya pastinya pendengar, Anda masih terus kami temani melalui Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini, program yang memberikan kesempatan untuk pendengar menyampaikan keluhan atau juga aduan kepada kami bisa disampaikan melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090 ya. Jadi silahkan nih untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI yang kami hadirkan tentunya setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Masih ada kesempatannya untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon ya. Langsung saja disampaikan melalui 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI.
Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus menemani pendengar ya. Masih dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Jumat 11 April 2025. Nah, pendengar, melalui Halo RRI kami tentunya memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun juga aduan kepada kami tentunya melalui line telepon di 0711369977 atau bisa bergabung via WA di 0821790990. Dan pendengar juga bisa menyampaikan keluhannya via YouTube ya, karena juga kami hadirkan perbincangan ini di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI mewakili Provinsi Sumatera Selatan dalam panen raya padi nasional yang digelar serentak di 14 provinsi pada Senin 7 April 2025. Pemerintah pusat ini memusatkan kegiatan tersebut di lahan pertanian Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing Oki, dan melibatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas capaian Indonesia dalam sektor pangan. Meskipun dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan global, ia menekankan pentingnya peran petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Nah, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ini menyampaikan optimisme tinggi terhadap kontribusi Sumsel dalam pencapaian target produksi padi nasional
2025, ia mencatat bahwa Sumsel memiliki 519.484 hektar lahan baku sawah dengan produksi padi ini mencapai 1,6 juta ton per tahun. Dalam dialog virtual bersama Presiden, Deru juga mengusulkan kelanjutan pembangunan bendungan 3 di Haji di Kabupaten Oku Selatan. Proyek senilai 3,7 triliun tersebut semula dijanjikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Sumsel dalam sektor pertanian. Namun hingga kini belum selesai dibangun. Menurut Deru, ini keberadaan bendungan akan meningkatkan produktivitas pertanian dengan memungkinkan panen 2 hingga 3 kali setahun. Nah, ia juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lahan pertanian di tengah laju pembangunan yang pesat. Deru mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk berinovasi agar lahan pertanian tidak beralih fungsi menjadi kawasan industri ataupun juga perumahan. Sementara itu Bupati Oki, Muhendi Mahzareki, memaparkan bahwa Oki merupakan salah satu daerah penyumbang produksi padi terbesar ketiga di Sumatera Selatan. Produksi padi tahun 2024 ini tercatat sebesar 564.000 ton, meningkat 38.530 ton dibanding tahun sebelumnya. Panen raya ini menjadi simbol keberhasilan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan juga para petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks ya. Ya pendengar, terima kasih Anda yang terus bersama kami tentunya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini masih melalui Halo RRI ya, tentunya program yang memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga aduan ya. Silakan bisa melalui line telepon kami di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79 27 9090. Dan tentunya acara Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin dan juga hari Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan kod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS ONE, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru. Informasi dan inspirasi Pro 1. Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya, terima kasih pendengar Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami temani dalam Halo RRI, program yang memberikan kesempatan untuk pendengar menyampaikan keluhan atau juga aduan kepada kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090. Baik, ini kami sudah menerima atensi dari pendengar ya yang bergabung via WA di 0821 79279090. Ada Bapak Yogi Putra Pangestu di Talang Kelapa kilometer 10 ya. Ini menginformasikan ini mengenai yang biasanya air standby 24 jam, ini udah 1 hari lebih, bahkan udah 2 hari ini ya, udah mati dan ini mohon disampaikan kepada pihak ATS-nya ya. Baik, terima kasih untuk keluhan yang sudah disampaikan, diinformasikan juga mengenai gangguan yang terjadi. Kalau kemarin-kemarin sempat lancar dan baru-baru ini saja ya katanya ini ada gangguan terhadap layanan yang diberikan oleh ATS ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat pendengar kita Pak Yogi Putra Pangestu di Talang Kelapa kilometer 10. Untuk Anda pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung ya bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon tentunya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090. Baik,
Kita ke informasi berikut ya pendengar. Ini mengenai tim emergency 2 Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang PUPR Kota Palembang rutin membersihkan vegetasi liar yang menghambat aliran anak Sungai Kedukan di Kecamatan Seberang Ulu 1 pada Selasa 8 April 2025. Ada sebanyak 9 pekerja dikerahkan dalam kegiatan ini guna mencegah penyumbatan yang berpotensi menyebabkan banjir. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan juga Limbah Dinas PUPR RA Marlina Silvia mengatakan bahwa pembersihan ini penting untuk memastikan aliran air tetap lancar, khususnya saat curah hujan tinggi. Ia mengungkapkan bahwa tumpukan sampah dan juga vegetasi di aliran sungai ini kerap menjadi pemicu banjir di pemukiman warga ya. Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya kebiasaan mendirikan bangunan di atas sungai atau salurannya ini hanya akan memperparah risiko banjir. Dan lebih lanjut pendengar, Marlina mengingatkan agar setiap proyek pembangunan di kawasan rawan banjir ini menyediakan minimal 5% ruang terbuka biru dari total luas lahan. Ruang ini bertujuan untuk memberi jalur air mengalir sekaligus juga menjaga kualitas lingkungan. Dinas PUPR juga mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah dan warga untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan terbebas dari bencana banjir ya. Dan pastinya pendengar, kami terus temani pendengar ya, masih dalam rangkaian program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan, masih ada kesempatannya. Kami tunggu peran sertanya bisa langsung melalui line telepon di 0711 36 9977 atau juga bisa bergabung via WA kami ya di 0821 79279090. Tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Temani aku, temani aku, bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Mencintaimu ku rasakan begitu indah, kasih sayangmu ku rasakan sungguh sempurna. Ku bahagia bila ragamu di sampingku, ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Temani aku, temani aku, menyayangimu ku lakukan setulus hatiku, mengagumimu membuatku merasa tenang. Ku bahagia bila ragamu di sampingku, ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu,
bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Dan bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Temani aku, temani aku. Bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Masih bersama Anda, Halo RRI. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus menemani pendengar dalam acara Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya, program yang memberikan kesempatan untuk Anda pendengar menyampaikan keluhan ataupun juga aduan kepada kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821 79279090. Nah, kami tadi sudah menerima atensi dari pendengar, ada Pak Yogi Putra Pangestu di Talang Kelapa, kilometer 10 yang menginformasikan ini mengenai pelayanan publik pemadaman air yang diterima ya oleh Pak Yogi. Ini katanya udah 2 hari ini mati. Ini mohon disampaikan kepada pihak ATS-nya ya. Kami sudah mencoba menghubungi pihak ATS untuk mengkonfirmasi mengenai kejadian ini, Pak Yogi, namun belum dapat tersambung ya. Terima kasih yang pasti untuk atensi yang telah disampaikan melalui Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar tetap terus bersama kami dalam program Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Di acara Halo RRI ini juga kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya, ada keluhan ataupun juga ada aduan yang ingin disampaikan, bisa langsung menyampaikannya melalui line telepon kami sekali lagi di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Kita ke informasi berikut ya pendengar. Mengenai Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Supriyanto, bersama jajarannya melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah aset milik daerah yang kondisinya rusak dan mangkrak di beberapa titik strategis. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperjelas status dan juga pemanfaatan aset sehingga tidak dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan fungsi. Peninjauan ini diawali dari bumi perkemahan Teluk Gelam yang dulunya menjadi ikon kegiatan kepemudaan, ini namun kini dalam kondisi kurang terawat. Supriyanto ini juga mendatangi lokasi penggilingan padi dan alat mesin pertanian Al Sintan di Kecamatan Lempuying Jaya yang sebagian besar sudah
tidak layak pakai ya. Kondisi ini dinilai perlu segera mendapat perhatian agar aset tersebut kembali memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Baik, kita sudah tersambung ini dengan Kepala Bidang Sarana Prasarana DLHK Kota Palembang, ada Bapak Andika Marta Dinata ya. Kita akan bertanya ini mengenai sampah ya pasca lebaran ini seperti apa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andika. Iya, sayang sekali terputus nih. Kita tentunya mencoba kembali untuk menghubungi Pak Andika untuk mencari tahu seperti apa kondisi sampah yang ada gitu ya pasca lebaran ini. Baik, tentunya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini masih dalam Palembang pagi ini di segmen Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini tentunya. Baik, sudah pukul 9:57 saat ini kami juga masih terus bersama dengan pendengar masih dalam Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih tunggu peran sertanya walaupun tinggal beberapa menit saja nih kebersamaan Nesi menemani pendengar dalam Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Tapi silahkan masih ada kesempatannya untuk pendengar untuk berbagi bersama kami dalam Halo RRI ya. Langsung saja kami sapa. Halo, assalamualaikum. Iya. Mbak Esi. Betul, dengan? Ini dengan Tommy di Lahat. Iya, ini pendengar ya, Pak Tommy di Lahat ya. Iya. Silahkan Pak Tommy, ada yang ingin disampaikan untuk kita. Iya itu, saya tuh mau menyampaikan itu Mbak. Ini sebenarnya khusus untuk Palembang apa untuk Sumatera Selatan ini Mbak? Boleh, untuk Sumatera Selatan juga kita akan. Ini Mbak, sebenarnya udah lama ini saya sampaikan, cuman sampai saat ini kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Masalah lampu jalan Mbak. Lampu jalan di mana Pak Tommy? Di Lahat ya? Di rumah saya. Itu padahal 5 tiang itu. Kalau tiang dengan kabelnya udah ada itu Mbak. Oke, persisnya di mana alamatnya Pak Tommy? Di Gunung Gajah, itu RT 2. Itu rumah saya itu perbatasan Tengah masalahnya Mbak. Oke, baik. Jadi rumah saya itu Gunung Gajah, seberang jalan itu Tengah. Itu sampai saat ini tuh nggak ada lampunya tuh. Padahal tiangnya itu udah lama itu Mbak, udah berapa tahun dipasang, ada juga kabelnya. Cuman lampunya kok nggak dipasang. Masalahnya kan banyak anak-anak Mbak, ya namanya jalan tuh rame gitu, banyak anak sekolah sih Mbak, ini lingkungan sekolah. Ya, baik, terima kasih Pak Tommy, nanti kita akan coba cari tahu ya, seperti apa. Mau tindak lanjutnya dong Mbak. Tindak lanjutnya, baik. Saya udah lama banget, udah bertahun-tahun itu, udah berapa tahun itu, tiangnya dipasang, kabelnya ada, kok lampunya nggak ada. Yang perlu itu kan lampu, bukan Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tommy ya. Terima kasih tuh buat Mbak Esi ya. Selamat pagi, saya selalu Mbak. Amin. Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sudah tersambung dengan Pak Andika Marta Dinata, ini Kepala Bidang Sarana Prasarana DLHK Kota Palembang ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andika. Selamat pagi Pak Andika. Iya, ini sepertinya belum tersambung ya. Baik, kita masih mencoba kembali untuk menghubungi Pak Andika Marta Dinata ya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih di Halo RRI. Tapi sayang sekali ya pendengar, kebersamaan kita melalui acara Halo RRI ini akan segera berakhir. Kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih yang pasti untuk atensi yang sudah pendengar sampaikan di Halo RRI untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 11 April 2025. Tadi dari apa yang sudah disampaikan, ada keluhan tadi ya dari pendengar kita. Kita akan coba untuk menindaklanjutinya dan pastinya
Tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hingga di sini Esi menemani pendengar dalam Palembang pagi ini untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 11 April 2025 ya. Nanti kami juga akan menemani pendengar dalam Palembang siang ini. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.